Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu kekuatan-Mu, firman-Mu kasih-Mu, firman-Mu kuasa-Mu. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Urapi hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Allah. Kami tidak sekedar mendapatkan tambahan pengetahuan, tapi berjumpa dengan kebenaran, kasih dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika firman diberitakan, iman bertumbuh, yang sakit sembuh, yang berduka dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan, yang putus asa dapat pengharapan yang baru, yang terikat dibebaskan, yang lemah mendapat kekuatan dari Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita baca satu ayat Mazmur pasal 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saya ulangi, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, malam ini kita sebut sebagai malam puji dan doa. Tapi kita juga ingat dan tahu bahwa hari ini, tepat tanggal 29 Juli 2020, adalah hari ulang tahun Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang ke-41. Nah, sebagai salah satu jemaat GKO di dalam lingkungan Sinode, jemaat GKO Sola Gracia Sunter, Jakarta Utara. Kita adalah bagian arak-arakan dari perjalanan GKO secara sinodal. Maka baik juga malam ini kita gunakan untuk sama-sama bersyukur, paling tidak di lingkungan internal GKO Sola Gracia. Dan tema kita yang diumumkan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan malam ini saya akan membahas ada apa di balik pengucapan syukur. Ada apa di balik ucapan syukur? Mengapa orang bersyukur? Pembacaan kita Mazmur 9 ayat 2 adalah ucapan syukur dari seorang raja yang namanya Daud. Saudara-saudara, Daud itu diurapi Tuhan. Dia mendapat triple anointing. Dia diurapi sebagai raja, dia diurapi sebagai imam, tapi juga sebagai nabi. Jadi lengkaplah pengurapan itu. Dia adalah seorang raja yang berkuasa, yang kaya raya di zamannya, dan dalam perjalanannya Tuhan selalu melepaskan dia dari berbagai ancaman mara bahaya. Tetapi raja yang satu ini selalu bersyukur.
dalam situasi apapun, dia bersyukur. Dalam kitab Mazmur yang didominasi oleh puji-pujian dan Mazmur Daud, selalu kita temukan ungkapan-ungkapan yang hebat. Allah tempat perteduhanku, Allah gunung batuku, Allah gembalaku, Allah itu perisaiku. Aku menyanyikan mazmur bagi Tuhan, aku menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selalu menjadi gaya hidup. Sekalipun saya sadar betul, kita semua tahu bahwa kadang-kadang dalam hidup sehari-hari, orang mengucap syukur karena beruntung. Orang mengucap syukur karena mendapatkan sesuatu yang diimpikan. Orang mengucap syukur karena pekerjaannya berhasil. Orang mengucap syukur karena cita-citanya terpenuhi. Dan seterusnya. Malam ini dalam ucapan syukur kita sebagai salah satu jemaat GKO sekaligus malam puji dan doa malam ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar ada apa di balik pengucapan syukur yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus, yang ditampilkan oleh Rasul Paulus, dan apa pesannya buat kita di zaman akhir ini. Saudara-saudara, di Amerika ada sebuah peristiwa yang namanya Thanksgiving. Itu selalu dirayakan setiap hari Kamis pada akhir bulan November. Itu ditetapkan oleh presiden mereka, George Washington. Presiden pertama yang pertama kali memberikan Thanksgiving atau ucapan syukur, sehingga sejak saat itu bangsa Amerika selalu di akhir November ada peristiwa Thanksgiving yang kualitasnya dirayakan seperti merayakan sebuah kemerdekaan negara. Dan saya ingin kutip pesan George Washington. Dia mengutip Alkitab dan dia berkata, agar kita bisa bersatu dalam memberikan kepada Tuhan rasa syukur yang tulus dan bersyukur dengan rendah hati atas perhatian dan perlindungan Tuhan kepada orang-orang di negara ini. Setelah dia mengucapkan kalimat itu, lalu dia katakan kemudian ketika diuji berat dalam perang saudara, dia mengeluarkan sebuah pesan profetik. Dia berkata begini, karena itu aku mengundang saudara-saudara sekalian untuk menetapkan dan menjadikan hari Kamis terakhir pada bulan November berikut sebagai hari Thanksgiving dan pujian untuk Allah Bapa kita yang baik hati di dalam sorga. Jadi saudara perhatikan seorang presiden pertama Amerika Serikat, negara yang sangat terkenal, yang sangat kuat. Justru presidennya menetapkan sebuah hari pengucapan syukur, hari Thanksgiving. Dan sampai hari ini masih berlaku. Saya bersyukur kepada Tuhan, 2 kali saya dan keluarga diundang ke New York, ke Philadelphia untuk retreat dengan gereja-gereja di sana pas pada hari Thanksgiving. Dan itu sebuah peristiwa nasional yang hebat. Saya percaya satu hal, ucapan syukur terjadi bukan karena bebas dari perang saudara, bukan karena sekedar lepas dari belenggu, bukan sekedar lepas dari ancaman-ancaman, tapi dia lahir dari sebuah kesadaran
kesadaran berpikir, kesadaran hati, bahwa hanya Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang mengendalikan perjalanan hidup kita. Dan kalau bangsa Amerika merayakan Thanksgiving, itu artinya mereka juga bersyukur karena ada orang-orang yang pernah menyerahkan nyawanya untuk membela kehormatan bangsanya. Ada orang-orang yang pernah mengorbankan dirinya, meninggalkan keluarganya untuk membela harkat dan martabat bangsanya. Saya ingat keponakan kami, anak dari kakak yang di Amerika. Anak itu dia sudah punya anak, 2 anak dan 1 istri. Mereka tinggal di Amerika, namanya Edwin. Dia terpilih untuk menjadi salah satu tenaga medis waktu perang Afghanistan. Dan dia bercerita kepada kami bahwa ketika para tentara dari Amerika pulang ke Amerika, mereka transit di Abu Dhabi. Kurang lebih ada 100 prajurit yang dipulangkan dari Afghanistan ke Amerika. Dan ketika penumpang naik ke pesawat, pesawat-pesawat besar itu biasanya ada 3 kelas, ada first class, ada business class, dan ada ekonomi. Dan 100 prajurit yang baru selesai perang, mereka naik dengan pakaian-pakaian tentara, mereka bawa ransel, dan mereka semua ikut antrian masuk ke kelas ekonomi. Dan ketika pesawat itu terbang beberapa menit setelah terbang normal, hampir seluruh penumpang kelas first class dan business class mereka berdiri. Lalu kemudian mereka pergi ke belakang dan minta tukar tempat duduk. Sehingga 100 tentara yang di kelas ekonomi diminta untuk masuk ke first class, business class, untuk duduk di tempat-tempat utama di pesawat. Lalu penumpang first class, business class, mereka duduk di tempat penumpang ekonomi. Itu kisah nyata yang terjadi untuk bangsa ini. Pesan pentingnya dari peristiwa itu ialah mereka menghormati jeri juang. Mereka menghormati orang-orang yang berjuang untuk harkat dan martabat bangsa. Mereka bersyukur bahwa di tengah-tengah kekayaan apapun, di tengah-tengah keadaan yang hebat sekalipun, ada orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk bangsa mereka. Pesan penting yang hebat sekali. Nah, saudara-saudara, itu tindakan manusia. Tapi saya ingin mengajak kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Rasul Paulus, dan juga belajar dari para pendahulu kita, terutama di gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Yang pertama, saudara-saudara, kalau nanti saudara baca kitab Matius pasal 11, kemudian kita baca juga di Lukas pasal 10, kita temukan tentang bagaimana Yesus bersyukur. Saudara perhatikan, dia anak Allah. Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia penguasa tunggal. Dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada aku. Tapi yang menarik dari Yesus ialah dia bersyukur kepada Bapa. Bersyukur menunjukkan tentang ketergantungan kita kepada Sang Ilahi. Bersyukur menunjukkan bahwa kita penuh dengan kerendahan hati. Tanpa Tuhan tidak ada yang hebat di dalam hidup kita.
Apa bentuk ucapan syukur Yesus? Dia mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya. Dia mengambil cawan. Lalu dia berkata, aku mengucap syukur kepada Bapa. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara, kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang terima itu bilang terima kasih. Kalau kita memberi uang kepada orang, penerimanya bilang thank you, Manya. Kalau Manya kasih roti buat Ibu Nana akan bilang terima kasih Manya. Tapi yang ini terbalik. Justru Yesus yang berikan, tapi dia bersyukur. Haleluya. Dia berikan tubuhnya. Dia berikan nyawanya. Dia menyerahkan darahnya. Tapi dia yang bersyukur. Aku bersyukur. Inilah tubuhku. Inilah darahku. Buat kamu. Berarti apa, saudara-saudara? Di balik ucapan syukur, ada keselamatan yang kita terima. Bilang amin. Di balik ucapan syukur, ada pengampunan dosa karena tubuh dan darah Yesus diserahkan untuk pengampunan dosa. Jadi saudara bisa bayangkan model pengucapan syukurnya. Dia bersyukur kepada Bapa dan pengampunan dosa terjadi buat kita. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Dalam pelayanan Yesus, kita baca di Injil Matius, juga di Injil Markus, kita temukan ada dua peristiwa Yesus memberi makan 7.000 orang dan 5.000 orang. Dalam Matius 14 ayat 19, Matius 15 ayat 36, 38, kita temukan ada 7.000 orang dan ada 5.000 orang. Dan Yesus mengangkat roti yang sedikit itu. Lalu dia mengucap syukur kepada Bapanya. Dan ketika roti itu dibagikan, dalam Matius pasal 14 ditemukan lebih 12 bakul. Matius 15 ada lebih. Untuk menunjukkan apa? Di balik ucapan syukur ada kelimpahan. Bilang amin. Di balik ucapan syukur ada kelimpahan. Dia hanya angkat rotinya. Dia menyerahkan kepada Bapa. Dan terjadi pelipat gandaan. Ya. Jadi saudara-saudara, mungkinkah kita sedang menghadapi piring-piring nasi kita yang terbatas? Mungkin saja ketika Anda pegang satu potong ayam, satu sendok nasi, saya kira ketika Anda berdoa, tidak mungkin lebih untuk 5.000 orang. Tetapi ada pengakuan bahwa sekecil apapun yang kita miliki, di tangan Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Lazarus mati, dalam kisah cerita Lazarus di Yohanes 11, Yesus datang setelah Lazarus mati. Dan apa yang terjadi? Yesus mengangkat kedua tangannya, dia bersyukur kepada Allah Bapa. Dan dia panggil Lazarus, "Saya Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus bangkit. Berarti di balik ucapan syukur ada kebangkitan. Dan saya baca Alkitab, nyaris tidak ada satu ayat pun yang menerangkan orang yang
bersyukur itu mengalami malapetaka, tidak ada. Justru sebaliknya dalam 1 Korintus 10, orang yang bersungut-sungut justru dibinasakan malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10. Jadi kita udah temukan Yesus bersyukur ada kelimpahan. Dia bersyukur ada kebangkitan. Dia bersyukur ada pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Rasul Paulus juga dalam perjalanan, menurut cerita Kisah Rasul pasal 27, ayat 35, ketika dia sedang menuju Roma dengan penumpang kapal 276 jiwa. 14 hari mereka terombang-ambing di lautan. Dan ketika mereka kandas di Pulau Kauda, hampir semua orang sudah menyerah. Prajurit-prajurit malah merencanakan untuk membunuh penumpang. Ada beberapa prajurit yang mencoba untuk kabur dari perahu. Tapi Paulus tampil dan dia berdoa dan mengucap syukur. Dan Alkitab berkata, maka kuatlah hati mereka dan mereka makan. Kisah Rasul 27. Dia bersyukur kepada Allah. Dan iman mereka, hidup mereka menjadi kuat. Mereka tadinya putus asa. Mereka tadinya ketakutan karena gelombang laut dan mereka terancam dengan badai. Bahkan sampai 14 hari ada yang tidak makan. Rasul Paulus berdiri tegak. Lalu dia mengucap syukur. Dan semuanya dikuatkan. Lalu kemudian mereka makan. Malam ini saya juga mau ingatkan kita, kalau begitu, apa bentuk ucapan syukur kita di hari-hari semacam ini? Saya ingin ajak kita untuk membaca Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Sekalipun kita melalui Zoom, tidak semua suara kedengaran, tapi saudara bisa mendengar suara saudara. Karena itu kita baca sama-sama Ibrani 13 ayat 15 dan 16, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi apa tanda ucapan syukur kita? Bagaimana cara kita mengucap syukur? Penulis Ibrani berkata, yang pertama ialah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Berarti perkataan kita memuliakan Allah dalam situasi apapun. Bahkan Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pastikan bibir mulut kita selalu menceritakan kebaikan Allah, memuliakan Allah, mengucapkan kedahsyatan Allah, seperti yang Daud ucapkan, aku mau bersyukur kepada Dia. Dalam kitab Tawari, bahwasanya kasih setia Tuhan yang begitu hebat, marilah kita bersyukur kepada Dia, baik dalam pikiran, perasaan, dan perkataan kita. Ucapan bibir yang memuliakan Allah, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Dunia kita hari-hari ini dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Teknologi-teknologi canggih telah menawarkan sejumlah berita. Kalau saudara buka di media sosial, lebih banyak didominasi
oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi anak-anak Tuhan, kita yang diselamatkan dan ditebus Tuhan, diminta untuk selalu mempersembahkan korban dengan cara ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, apa bentuk ucapan syukurnya? Yaitu kamu jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa, artinya kita sering lupa berbuat baik. Kita berbuat baik kalau ada motifnya. Kita berbuat baik kalau orang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kalau kita terima sesuatu yang baik. Tapi penulis kitab Ibrani mengingatkan, jangan lupa berbuat baik, artinya sekalipun orang berbuat tidak baik, kita tetap berbuat baik karena kita adalah orang-orang baik yang ditebus dan diselamatkan Kristus. Karena Allah kita baik, maka semua yang percaya kepada Kristus juga adalah orang-orang yang baik. Dan baik itu kelihatan dari ucapan bibirnya maupun perbuatan-perbuatan baik yang memberkati orang lain. Yang ketiga, dan dia bilang, dan jangan lupa memberi bantuan. Saudara-saudara, bantuan seringkali dihubungkan dengan natural. Bantuan seringkali dihubungkan dengan uang, barang, dan lain-lain. Tapi dalam dunia hukum, sering ada namanya bantuan hukum. Ada juga bantuan sosial. Macam-macam bantuan. Tapi satu yang paling penting dan jangan pernah abaikan, ialah bantuan rohani. Menguatkan, meneguhkan, dipulihkan kembali. Ada orang yang bilang begini, aduh, dikit-dikit kita disuruh berdoa. Kalau kita ada masalah, pendeta bilang, udah berdoa aja Pak, berdoa aja Bu, berdoa melulu, kata orang itu. Tidak boleh. Justru itu kekuatan kita. Itulah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Ketika ada problem, hamba-hamba Tuhan berkata, Ibu berdoa saja. Wah, saya sudah berdoa Pak, saya sudah berdoa Ibu. Saya nggak butuh doa itu, saya butuh uangnya, saya butuh barangnya, dengar saya beritahu. Doa menggerakkan hati Allah. Doa menggerakkan kesadaran baru. Doa adalah tempat di mana ada perjumpaan kita dengan Allah. Ketika Anda berdoa, Anda tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat Anda. Dan itulah bentuk ucapan syukur. Nah, problem kita di GKO dalam 41 tahun, saya tidak tahu di Sola Gracia ini, saya rasa lebih tua dari sinode. Karena sinode itu terbentuk dari perkumpulan jemaat-jemaat. Dan kita coba berefleksi singkat tentang perjalanan GKO Sola Gracia. Ingat peristiwa Abraham Lincoln. Ingat peristiwa para bisnismen kaya raya yang berpindah ke kelas ekonomi dan memberikan seat mereka di first class dan business class untuk para prajurit. Bahkan sering kali Tuhan ingatkan umat, ingatlah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyangmu yang telah aku bebaskan dari Mesir dan di padang gurun. Selalu diingatkan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita punya pengalaman menarik. Ketika GKO Sola Gracia masih beribadah di garasinya almarhum Pak P.O. Zakarias yang sekarang kita kenal dengan Gadang. Bahkan kantor sinode GKO pertama didaftarkan di Departemen Agama Republik Indonesia. Itu Gadang. Kita juga pernah ingat
kebaktian di Jalan Jati ketika saya masih vikaris. Kalau saya pergi beribadah di sana pas hujan atau tidak hujan, harus lepaskan sepatu dan lipat celananya karena kita mesti masuk wilayah-wilayah yang berbecek. Itu semua perjalanan gereja. Dan kalau saya tidak salah malam ini, ada Ibu Darto hadir dalam ibadah syukur dan malam puji dan doa. Terima kasih Ibu. Kita juga pernah ingat Sola Gracia menjadi penggerak utama penginjilan di Kalimantan Barat, dan jemaat-jemaat itu masih hidup sampai hari ini. Perjalanan itu adalah perjalanan gereja dari waktu ke waktu. Perjalanan keluarga kita dari waktu ke waktu, silih berganti generasi. Menunjukkan bahwa firman Allah tidak pernah mati. Menunjukkan bahwa gereja tidak akan pernah mati. Karena gereja itu tubuh Kristus yang terus berlangsung setiap saat dengan tantangan-tantangan pergumulan yang berbeda-beda. Saya masih ingat ketika saya vikaris di Bekasi 1 dan ditempatkan di Pondok Ungu selama 1 tahun penuh. Kami selalu diganggu. Ada orang-orang yang membenci kekristenan, membenci Kristus. Rumah tempat kami tinggal selalu dilempari tikus-tikus got. Pada hari Sabtu, hari Minggu, jemaat beribadah dengan begitu menegangkan. Bagaimana setiap hari Jumat saya harus ungsikan anak kami Yanson yang baru umur 1 tahun ke kakak kami di Bekasi supaya hari Minggu kami bisa tenang beribadah dalam tantangan-tantangan yang hebat. Kami harus bolak-balik kantor polisi, kantor Kodim, bahkan kantor Komnas HAM. Tidak ada bantuan yang berarti kecuali kita hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam setiap peristiwa yang kita alami di gereja, selalu ada kuasa yang tidak kelihatan tapi berdampak. Ada orang-orang yang mungkin lama sakit, tapi Tuhan sembuhkan dan bebaskan dari sakit penyakit. Keadaan ekonomi yang morat-marit, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama, karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tempat perteduhan gunung batu kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia bersedia menyerahkan tubuh roh jiwanya untuk membebaskan kita. Tapi kita bersyukur juga kepada Tuhan. Oleh karena ada orang-orang yang mungkin namanya tidak terkenal, yang mungkin mereka sudah terlupakan oleh dunia, tapi mereka pernah terlibat dalam arak-arakan perjalanan bergereja. Mereka menjadi embrio lahirnya perjalanan gereja. Dan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, silih berganti, Allah tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun ada pergantian generasi, sekalipun ada pergantian zaman, kuasa Kristus tidak berubah. Karena itu, ucapan syukur kita juga tidak berubah. Hanya karena hal-hal yang sesat. Maka malam ini, dalam malam puji dan doa, saya mengajak jemaat GKO Sola Gracia dan saudara-saudara yang lain yang ikut dalam ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab di balik ucapan syukur, ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada kuasa kelimpahan. Ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa penguatan hati. Ada kuasa pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal.
Dan kuasa itu kita miliki oleh karena kita umat yang selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Dirgahayu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia 41 tahun. Selamat buat seluruh warga GKO. Secara khusus untuk GKO Jemaat Sola Gracia Sunter Jakarta Utara. Kita telah dilibatkan Tuhan dalam arak-arakan perjalanan bersama. Biarlah malam puji dan doa dan syukur hari ulang tahun 29 Juli 2020 kita memuliakan Allah dengan ucapan bibir kita. Kita jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Karena Yesus berkata, ketika kamu melakukannya kepada mereka yang terhina ini, kamu sudah melakukannya bagi aku. Itulah ucapan syukur kita. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Itu memberi petunjuk buat kita. Bahwa itulah ekspresi syukur kita. Itulah tindakan iman terhadap Kristus yang mengorbankan hidupnya buat gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.